ngomongnya jadi buah bibir, kenapa sih? Bingung. Cuma di Indonesia loh. Pemerintahan, apalagi soal pemerintahan ya, dikit-dikit bikin konten, dikit bikin konten. Ini juga ada security gebukin anjing, bukannya tanya turun, Pak kenapa Pak, kok anjingnya digebuk Pak? Bisa nanya, bisa tuh, ngapain dikit-dikit videonya disebar, taruh di sosial media. Kan bisa tinggal turun. Kan berapa jaraknya? Paling cuma berapa? 6 langkah itu kalau dilihat-lihat. Pacarku memang dekat. 6 langkah dari rumah. Gus Miftah makan. Abang, kamu semangat sekali ngajinya. Ya Allah, kok semangat sekali ngajinya? Soalnya Alhamdulillah. videonya jadi harus itu harus kedengaran, jadi Apanya harus kedengeran? dikasih video hafalnya itu jadi harus berisik. Harus kencang Ya, suaranya. kenceng. Keren. Mana satu lagi anak aku? Lagi ngaji. Oh, lagi ngaji. Gantian. Kakak, tolong bantu spill yang persoalan di PIK. Ayah. Suruh aja pelajar Indonesianya mempekerjakan security-nya lagi, beres. Udah, nggak usah malu. Nggak usah malu hari gini, nggak usah malu, biasa. Hari gini mah udah biasa. Salah tuh udah biasa hari gini. Jadi kalau udah salah nggak usah malu, minta maaf, kerjain lagi aja udah. Udah, netizen gak usah sibuk-sibuk lagi. Tuh kan, bener kan, makanya jangan suka ikut-ikutan. Tai kucing lah kalian ya. Orang lu. Kalian juga yang memviralkan kok. Kalian juga yang memutuskan rezeki orang kok. Kalian kan suka ikut-ikutan apa yang viral. Gak usah jauh-jauh security. Kalau ada kasus gua aja, belum tahu kebenarannya gua udah dibully. Untung gue udah kebal, untung gue dibully makin kaya. Tadi gue sebelum makan, sebelum live IG, gue cek dulu tuh awal-awal keluar videonya. Buset, yang komen netizen sampai 30.000 yang kasihan sama anjing. Giliran udah keluar kebenarannya, ternyata tuh anjing gigit kucing. 30.000 netizen itu yang bikin itu security jadi kagak punya kerjaan sekarang. Kemana? 30.000 komen tuh baru di satu akun loh. Belum akun-akun yang lain. Belum di akun-akun yang lain itu. Belum di akunnya Lambe. Awal-awal dia ngeluarin. Semua bullying. Semua isinya bullying. Bullying ke security yang gebukin anjing itu. Berapa tuh total? Mungkin udah ada 2 juta manusia yang ngebully itu security. Karena diposting di setiap akun sosial media. Mau itu akun kecil kek, mau itu akun besar, semua. Bahkan masuk berita. Kalian yang harus tanggung jawab. Plus si Robby Purba, tanggung jawab lo. Karena lu pertama kali yang nyebarin videonya di akun sosial media lu. Kalau bahasa Indonesia nggak bisa mempekerjakan itu security lagi, at least lu bantu kehidupannya.
kalau punya rasa belas kasihan, empati, simpati kepada manusia ya. Anak gue baik-baik aja. Kenapa dengan anak gue? Anak gue 2 baik-baik aja. Aska Arkana di rumah sedang mengaji. Kenapa dengan anak gue? Anak gue baik-baik aja. Tapi anehnya ada 2 CCTV di tempat yang berbeda. Bodo amat mau ada 2 CCTV kayak mau ada 3, mau ada 7. Biasain jangan dikit-dikit bikin video. Turun. Nanya, ngomong. Jangan bikin video. Ngomong, mau ada 2 CCTV berbeda juga bodo amat. Ngomong aja, ngomong. Tanya, turun, bapak itu kenapa anjingnya digebukin. Udah. Kita nggak usah cari sekarang nggak usah cari siapa yang benar siapa yang salah dah. Ngomong bisa nggak, ngomong mulut turun nanya. Gue kalau mau kayak gitu mah gampang, hampir tiap hari gue ada di jalan, hampir tiap hari gue ngeliat kejadian, nggak pernah gue videoin. Gue lebih suka turun nanya, ada apa nih, kenapa nih. Gak usah nanya, urusin aja anak lo. Anak gue udah diurus, terjamin sampai 20 tahun umurnya ke depan, alhamdulillah terjamin. Gak usah nanyain tentang anak gue, kita beda say. Anak gue udah terjamin sampai 20 tahun ke depan. Lah kalian yang nanya suruh gue ngurusin anak gue, gimana hidupnya? Lebih baik dari gue nggak? Bisa menjamin anaknya sekolah sampai tinggi nggak? Itu aja. Karena kan jawabannya dari saya legit kan, kayak kue lapis. Legit kan, kayak kue lapis kan. Menjamin anaknya nggak ngebangkang kakak yang 2. Saya bukan Tuhan. Saya aja diciptain Tuhan. Terus lu tanya sama gue yang diciptain. Tanya sama Tuhan. Yang penting gue sebagai ibu tidak pernah menelantarkan anak. Anak gue nggak pernah gue suruh ngemis di jalan. Anak gue nggak pernah gue kasih makan mie instan tiap hari. Anak gue nggak pernah main di jalan sampai bau matahari. Ayo, gimana? Gimana? Anak gua nggak pernah gua taruh di rumah yang kecil, rumah kontrakan. Kalau hujan kebanjiran, kalau panas kepanasan, digigit nyamuk.
kena apa tuh kalau penyakit nyamuk tuh apa penyakit nyamuk, malaria. Jadi kalau untuk mengurus anak, insya Allah saya sudah melakukan yang terbaik. DBD, DBD. Ada anak lo yang ditelantarin. Saya tidak pernah menelantarkan anak. Enak nih jagungnya. Zak. Saya tidak pernah menelantarkan anak. Sedari kandungan sudah saya kasih vitamin mahal. Sampai jadi bayi. Bagus ya bibirku ya Zak ya. Sayang. Sampai jadi bayi. Hidup di dunia. Semua kebutuhannya terjamin. Kalau ada yang ngebangkang, ya udah buang. Sekarang mah gampang. Kok ribet, kok suruh gue urusin tuh anak lo. Anak saya terurus. Sekolahnya aja mahal-mahal. Kalau nggak diurus, nggak mungkin di sekolah di tempat yang bagus. Gue taruh aja dong di SD Impress biar pada nonton bokep tuh. Masih kecil ngomongnya udah tot, jing, sat, gitu. Anak saya nggak ada yang kayak gitu. Kalau ada yang kata kalian bilang, anak lu tuh urusin, yang mana yang nggak saya urus? Sampai udah gede pun masih diurus. Kalau ngebangkang, ya tinggal buang, simple. Kok pusing? Kalau ada yang nggak mau diurus, buang. Mau dibilang orang gua apa kek, nggak masalah. Yang punya hidup gua, yang kerja banting tulang sendiri gua. Nggak pernah minta sama orang. Minta sama mantan laki aja satu perak pun nggak pernah. Jadi kalau ada yang Nikita Mirzani menelantarkan anak, suka-suka mulut lu, suka-suka jari lu. Selama itu bikin kalian happy, sok mangga, silakan. Yang penting kalian happy, ya. Mau kalian nggak makan kayak, mau kalian nunggu bansos pemerintah untuk ngasih beras, uang tiap bulan, silahkan. Nggak ngaruh untuk saya. Saya tetap menjadi Nikita Mirzani, alhamdulillah. Sampai sekarang mau beli apa tinggal beli. Mantep nggak jawabannya? Mantep kan? Namanya itu kenyataannya. Mau makan tinggal makan. Habis makan nggak perlu cuci piring kalau gue mah. Ada yang nyuciin. Enak kan? Itu baru hidup namanya. Mau apa lagi jawabannya? Ayo, sini saya jawab. Jawaban saya semua sesuai logika manusia ya, bukan logika siluman ya. Manusia. Sampai detik ini, ya, tidak ada satu perak pun uang laki-laki membantu kehidupan saya beserta anak-anak saya. Apa yang saya punya, apa yang saya miliki, ini real dari kerja keras saya sendiri. Saya berdiri di kaki saya sendiri. Jadi kalau kalian ada yang bilang ini, itu, ngomong aja nggak apa-apa. Ngomong mah gratis. Gak ada masalah. Nggak bikin sakit hati juga. Karena saya sudah menjadi seorang ibu yang menurut saya baik.
Kalau menurut kalian nggak baik, itu kan menurut kalian. Kalian kan nggak tahu perjuangan hidup saya. Sendiri, hamil sendiri, lahiran sendiri, cari duit sendiri, dihujat netizen, dikerjain orang. Kan kalian nggak tahu. Taunya cuman heboh, taunya cuman kalau yang heboh-hebohnya aja. Kalau ada masalah ikut nimbrung kalian, ikut ngebully. Ini itu kalian mah kerja. Adanya netizen di Indonesia kan untuk itu. Untuk ngujat, ikut-ikutan, ngebully. Untuk itu kan. Terus apa gunanya kalian? Yang penting viral dulu, bully dulu. Mau nanti ke depannya itu bener, urusan belakangan. Pokoknya bully dulu deh, biar heboh. Entah tahu-taunya ternyata nggak seperti itu. Iya ya, ternyata nggak gitu ya. Gitu. Suaranya berubah-berubah, maklum lah. Namanya juga iPhone 15. Kameranya buram, iya. Tahu nih iPhone 15 begini amat, padahal mahal. Apalagi? Tanya apa lagi? Sesi tanya jawab bolehlah sekarang. Ntar lagi pasti ada di YouTube, di TikTok, dipotong-potong apa-apa. Itu adalah resiko menjadi selebriti public figure. Udah harus siap sama semua resiko. Lanjut, jangan dibuang-buang makanan. Ami ada kerjaan nggak? Saya aja nganggur, kamu minta kerjaan. Saya nganggur, nggak punya kerjaan saya. Kak, katanya CCTV-nya beda menit. Mau beda menit, mau beda jam, mau beda tahun, nggak peduli gue. Gue nggak suka orang dikit-dikit bikin video viral. Gunanya mulut itu dipakai untuk bertanya. Gak peduli mau beda menit kek, mau beda tahun kek. Kenapa nggak turun nanya? Itu juga nggak jauh kok jaraknya. Apa? Gimana menurut Kaniki terkait anggota DPR RI yang marah ke Bapak Menteri Pendidikan? Bagus. Bagus. Lagi udah bener deh ngurusin Gojek. Pakai diangkat jadi menteri. Bukan bidangnya. Bukan bidangnya. Memang sih, semua itu bisa dipelajari otodidak. Tapi kalau bukan bidangnya mau belajar berapa tahun, harusnya belajar dulu, baru angkat jadi menteri. Jangan angkat jadi menteri dulu baru belajar. Ini bukan tentang rumah tangga, ini tentang negara. Kalau rumah tangga kan jalanin dulu, nanti akan timbul rasa cinta. Beda ini, yang diurus. Kalau rumah tangga kan 2 kepala. Kalau ini kan 300 berapa? 345 juta kepala. Ampun deh. Boy. Ada orang dari klinik Robert Iya, suruh ke atas. kata tanggapan tentang Robby Purba udah, nanti juga ada di YouTube dipotong-potong sama orang. Jangan dibahas. Kalau yang udah dibahas jangan diputar-putar ulang. Yuk.
Ya ya ya. Ya di sebelah, di sebelah. Kaniki, kakak makan nasinya siang aja atau malam? Kalau malam gue nggak makan nasi sayang. Malam gue makan bangku, makan kursi. Kaniki, bahas yang di Pati. Apa yang di Pati? Ada apa Pati? Cintaku, cintamu. Abang, abang, kecilin nak, TV-nya nak. Ada keluhannya nggak? Enggak, gatal aja. Kayaknya udah mau sembuh deh. Iya kan? Iya, nanti up jahitannya tanggal 15 ya. Apanya? Up jahitan tanggal 15. Semua? Luar dalam atau dalamnya? Apa luarnya aja? Nah, itu nanti di laptop Barengan aja, bilangin dokter Francisca. Oh, barengan. Ya. Oh, biar nggak sakit 2 kali. Kapan kiamat, Kak? Kiamat bakal datang kalau netizen udah nggak pernah ikut ngebully orang lain. Kayaknya ya. Kalau itu terjadi, Kota ya, Kak? ya. Berarti kiamat sudah dekat. Habis makan gak boleh langsung tiduran. Lagi perawatan, say. Ntar lanjut makan lagi. Kak Niki boleh main ke rumah nggak? Nggak. Au, 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 au. Iya, Kak. Bikin cerita saat beli perhiasan. Kayak nggak ada kerjaan aja. Bikin cerita saat beli perhiasan. Aneh-aneh nih netizen ini. Kak Niki gimana tanggapannya tentang ibu melecehkan anaknya? Gak ada otak. Gue gak ngerti ya. Biarpun
Maksudnya gini ya, rakyat Indonesia ini kan banyak terlilit masalah terbesar di Indonesia ini adalah ekonomi ya. Orang pasti masalah ekonomi terlilit hutang kayak gitu-gitu ya. Mau lu susah dalam hidup, dalam perekonomian atau apapun itu ya, jangan deh bikin kayak si ibu-ibu itu mencabuli anaknya sendiri. Aduh, nggak usah. Makanya kalau nggak mau punya masalah jangan punya utang. Udah, kalau nggak mampu sadar aja, nggak usah sosokan pakai pinjol. Nggak usah. Beli kebutuhan sesuai sama keadaan. Itu aja udah. Sebetulnya hidup ini simpel. Yang bikin sulit ya otak kalian sendiri itulah. Hidup ini gampang sebetulnya ya. Nggak ada duit kerja, bukan minjem. Gue sih setuju sama pinjol yang naikin bunga. Kalau pinjam uang jadi 8 kali lipat, bila perlu naikin jadi 1 juta kali lipat biar orang pada males pinjam uang. Jangan minjemnya doang, lo bayarnya susah. Udah, hidup itu sesuai sama kemampuan aja. Belum lagi selesai kasus cabul yang anak kandungnya usia 3 tahun di isep. Ada lagi di tempat lain begitu. Udah nih. Mau dipotong setengah tiga. Pola pikir kalian tuh harus dirubah. Mindset kalian tuh dirubah. Apalagi, maaf ya, bukannya gue merendahkan orang-orang miskin ini nih, yang pada kagak punya uang. Pengen punya uang malah pinjem duit. Jangan. Kalau gak ada uang kerja. Kalau gak bisa kerja, lu jual aja tuh ginjal kayak jantung kayak biji mata kayak apa yang bisa dijual lah. Jual. Daripada bikin keanehan. Heran deh. Thank you, Sus. Anak lah dicabulin, dibikin video. Thank you. Kan yang enggak aja lu pada. Yang enggak aja lu pada, sumpah. Berita di Indonesia ini ngeri-ngeri. Sumpah, ngeri-ngeri banget. Hati-hati. Teteh. Aska. Nak. Tolong panggilin Teteh sayang. Makasih cus. Ya. Hah? Oh iya. Kenyang gue anjir. Sekali lagi di bawah lagi nonton TV. Terti. Aska ganteng banget, iyalah, ibunya juga cakep banget. Kasus 271 T. Udah, itu urusan pemerintah. Kebanyakan itu kalau kita ikut campur. Ngelihat 271 T aja gue belum pernah. Teh. Mana obat saya? Bagus lah. Gimana kasus Vina? Duh. Kalian daripada ngebahas soal kasus Vina, kasus ini, kasus itu, kayak mana nggak kalian urus keluarga kalian aja sih? Bener deh. Sumpah. Saking ngikutin kasusnya Vina, ngikutin kasus ini, kasus itu, kalian sampai lupa loh
ada anak di rumah, ada suami di rumah, harus cari pekerjaan, cari rezeki. Bener deh. Ini mah gue ngomong menurut gue ya. Menurut gue, kalau gue sih mau ngikutin berita ini kek, mau ngikutin berita itu kek. Alhamdulillah gue mah ada aja rezekinya. Coba tuh saya tolong. Vina Garut, kasus Vina Garut. Semuanya pada pansos lah. Tuh kalau kalian tanya menurut gua ya. Ini menurut pribadi gua nih. Pada pansos lah semua. Indonesia tuh kalau lagi ada yang viral tuh, viral kasus, nanti berbondong-bondong lawyer mendaftarkan diri buat jadi kuasa hukum. Ntar udah diterima jadi kuasa hukum, bukannya fokus ngurusin masalahnya. Ini fokus wawancara. Ini fokusnya live TikTok terus. Itu aja yang terjadi di Indonesia. Ini menurut kacamata gue ya, nggak tahu kalau mata gue salah ya. Tapi yang gue lihat begitu sih. Apalagi kasusnya Vina. Nanti ada si A, nanti ada si B, nanti ada si C. Udah bukannya pada konsentrasi gitu ya, ngurusin itu kasus. Ini enggak. Klarifikasi mulu, wawancara terus, live TikTok terus, live TikTok terus, live TikTok terus, TikTok. Jadi jatuhnya pada star syndrome, ngerti nggak? Pada kaget-kagetan, kena kamera, tersorot kamera, dipuji netizen, jadi star syndrome. Pada live TikTok semua, pada klarifikasi, wawancara, bukannya ngurusin kasus. Gue juga bingung ya. Di Indonesia ini kayak mana lah cepat kasus ini selesai. Orang pengacaranya aja pada begitu. Kalau memang lu tahu jalan keluarnya, langsung selesaikan. Jangan, sebetulnya tuh begini loh kasusnya. Ini banyak ngomong. Minum obat dulu guys, biar nggak gila. Kadang tuh gue bingung pada apa? Bingung sama apa namanya? Ininya masing-masing tuh apa saja, jadi lupa gue mau ngomong apa. Kewajibannya masing-masing lupa pada apa namanya? Lupa sama apa sih? Tapera lagi, Tupperware yang gue tahu. Ada lagi perannya masing-masing, ya benar. Lupa gitu sama jabatannya masing-masing. Lupa. Kewajiban betul, tanggung jawab betul. Pada lupa, itulah makanya orang Indonesia tuh nggak bisa dipuji sedikit guys. Dipuji sedikit melayang tinggi ke atas. Jadi jatuhnya star syndrome semua. Tugasnya masing-masing benar. Sekarang mau yang bekerja di kementerian, yang bekerja di kementerian, bekerja di pemerintahan, bekerja di masalah hukum, yang jadi babu pun semua kalau udah disanjung tinggi sampai ke atas, melayang sampai ke atas, star syndrome. Oh, enaknya jadi sorotan. Jadi lupa apa yang harus dikerjakan tuh lupa. Itu sesuai fakta ya yang gue omongin. Memang begitu. Contoh kecil ya. Kasusnya Vina, lawyernya Vina deh. Ya kan? Awalnya kan ada di TV, disanjung. Wah, ibunya keren, ngomongnya bak. Besoknya live TikTok tiap hari, lo tahu. Terus kapan konsentrasinya?
buat ngurusin kasusnya. Sebetulnya live TikTok nggak ada masalah, kagak ada yang larang, kagak ada yang larang. Tapi jadinya ya begitu. Cie, ngikutin kasus Vina, ngikutin lah orang viral. Tiap hari gue kalau lagi bete scroll TikTok, scroll IG, isinya itu semua, gimana nggak ngikutin? Lo ada-ada aja. Pasti ngikutin lah. Ngikutin lah. Akhirnya kan kasusnya nggak kelar-kelar. Malah sekarang ada lagi kasus yang ini. Terus apa ibunya apa kakaknya Vina yang ngomong, bukan, itu bukan lawyer kita, itu cuma ngaku-ngaku pansos doang. Jadinya udah bukan fokus ke kasus siapa yang bunuh Vina, siapa yang bunuh Eki. Sekarang siapa yang mau pansos judulnya. Begitu aja. Ntar si Linda kesurupan lagi. Tiba-tiba Linda ada 3. Kenapa nggak 3-3-nya kesurupan tuh yang namanya Linda? Ntar ada nenek-nenek kesurupan. Kenapa jadi banyak kesurupan? Gue juga bingung. Ngerti Indonesia, gue bingung. Ya begitulah ya. Namanya kita tinggal di negara ini ya. Negara ini kan macam-macam manusia di negara ini ya. Ada 300, sekarang udah naik ya kayaknya 350 juta penduduk Indonesia ya. Ya rupa-rupa kan. Itu makanya ya, ini pesan dari gue sih. Pesan dari gue. Kan gue sudah berkecimpung di dunia entertainment ini kurang lebih sekarang tahun ke 17 ya, 17 tahun sudah. 17 tahun gue berkecimpung di dunia entertainment ini ya. Dari yang YouTube belum berkembang, dulu masih main namanya Pat, tahu Pat nggak? Pat ada namanya dulu sebelum Instagram tuh ada Pat, namanya PATH. Dari Pat, dari BlackBerry, belum ada Instagram deh, pokoknya sosial media belum kayak seanjing inilah viralnya belum. Kita mau pergi minum kek, mau ngapain kek, nggak ada yang sibuk viralin gitu, nggak ada yang sibuk bikin video terus masukin ke sosial media. Gue hidup dari sebelum itu, dari sebelum itu terjadi ya. Sampai sekarang ada Instagram, ada TikTok, ada Twitter juga. Dulu udah ada tapi nggak happening juga, sampai sekarang juga Twitter nggak happening karena hanya orang-orang tertentu yang main Twitter kan. Dari Facebook, terus ada tuh sebelum Pet, apa ya namanya, gue lupa namanya. Sebelum Pet tuh ada apa namanya ya, ada, bisa ingetin gue nggak? Ada namanya apa, gue lupa, tapi namanya apa ya, dari sebelum Pet, pokoknya BlackBerry, Pet, terus apa. Gue hidup di zaman itu semua lah. Beda banget sama sekarang, parah. Sekarang parah, dikit-dikit lu duduk sama temen aja, duduk sama temen nih, cewek cowok nih, lu bisa dibilang pelakor. Bisa orang ngevideoin seolah-olah lu tuh ngerebut orang gitu, padahal itu bestie lu gitu. Tapi nanti dikirim ke akun gosip, yang akun-akun gosip pembenci gitu kan. Friendster, zaman Pet, BlackBerry, Facebook, gue udah ada di situ semua. Yang nggak gila kayak sekarang. Sekarang sosial media gilanya minta ampun, parah. Kalau dulu nih, ya zaman dulu kan syuting tuh kita kayak orang gila ya. Sekarang tuh baru udah mulai memanusiakan manusia lah kalau syuting. Kalau dulu tuh syuting ya, bisa pulang kita callingan jam 8 pagi nih.
Bisa pulang jam 8 pagi juga. Nanti tidur cuma 1 jam, 2 jam balik lagi ke lokasi. Kalau sekarang udah mending. Semua harus selesai jam 1 paling lambat. Dulu kalau kita lagi puyeng nih, habis selesai syuting misalkan mau ke klub gitu, mau minum, minum aja nggak ada yang videoin. Santai. Santai. Sekarang dikit-dikit video. Artis ini pergi ke klub. Emang ngapa emang ke klub kenapa? Video. Nanti cari nih akun gosip yang benci, pembenci ya, ke akun gosip haters lah jatuhnya gitu ya. Yang nggak suka sama satu individu atau 2 individu terserah. Dikirim, Kak aku mau jajan sandal loro Kak, please jajan. Oke. Dikirim, oke Dari ntar dibeliin. Dikirim nih. Kayak gua dah contohnya lah, nggak usah jauh-jauh ngomongin. Kayak gua ngapain tiba-tiba gue ditaruh di akun gosip itu dibayar untuk ngebully gue gitu, supaya orang berbondong-bondong komen ngebully gue. Kayak gitu aja sekarang ritmenya tuh sosial media udah. Untung gue udah settle ya hidupnya, maksudnya gue mau dibully kayak mau diapa Kak, mau diapain kayak gue masih bisa bayar cicilan aja. Intinya gue nggak tidur di rumah yang berayap, yang ubinnya banyak semut rang-rang, ya kan? Yang gotnya banyak jentik-jentik nyamuk. Yang penting itu aja. Yang kalau hujan gak kebanjiran. Gitu. Mobilnya juga enak. Bisa buat tidur. Kalau ada gajlukan gak berasa. Udah itu aja gue mah yang penting intinya. Jadi mau diapain juga sama orang gue mah sekarang terserah aja mau diapain. Terserah. Mau dibully, mau dijelek-jelekin, mau difitnah. Sok mangga silakan, tapi menurutku kakak judulnya Ayo Balikan bagus apa enggak anjir. Ayo udah DM-an loh atas permintaan atas terima kasih Eke. Yuk kita belanja, mau loro kan, loro piana kan, gue beliin sendalnya, gue beliin. Ayo, tapi di Indonesia kan belum ada loro itu, Dari. Kayak misalkan gue lagi bertarung sama siapa gitu ya. Lagi berantem sama siapa. Nanti ada aja tuh. Ada aja tuh akun gosip yang ngeposting gue tuh. Ada aja. Captionnya bikin-bikin gue biar dibully. Ada aja. Padahal yang gue omongin tuh bener loh. Ada aja. Tapi gak apa-apa kalau gue mah. Kalau membuliku membuat kalian menjadi happy, silahkan. Tapi harus ingat, di balik happy-nya kalian, apakah hidup kalian sudah makmur, sejahtera? Tidak pusing mikirin cicilan dan tagihan? Itu aja sih, kalau gue ya. Aha, aku bercanda Kak, sayang gak mau jajan, aku aman. Tapi kan gue belum beliin lu kado Dari. Ayolah, gue tuh lagi cinta banget sama produk-produk yang old money. Lintang juga dapat pocket money Kak di tempat magang 300. Alhamdulillah tuh adik gue tuh Lintang. Kuliah sambil kerja di Jerman tuh. Dari dia keluar dari rumah sampai dia menginjakan kaki di Jerman, sampai detik ini dia tidak pernah mengeluh Kak bagi duit, nggak pernah tuh. Contoh adik gue, biar dia tahu kakaknya artis duitnya banyak, kagak mau dia minta tuh. Malah tadi dia WhatsApp, Kak Lintang dapat pocket money, Lintang kerja di sini ada 300 euro. Tah apa kagak berlinang air mata nih gue bentar lagi. Jawab dulu DM-nya apaan? Ntar gue capture gue capture aja. Ya, gue capture der. Ini lagi netizen malah minta duit sama gue. Adik gue aja yang kandung kagak minta duit no. Padahal dia lagi menimba ilmu di negara orang, di Jerman. Tah, coba kagak malu lu sama adik gue. Kasih motivasi Kak. Oke,
terakhir nih ya, gue akan memberikan kalian motivasi. Yalah, bahas DM doang langsung senyum-senyum. Ntar gue post. Nanti gue SS gue kirim ke lu dari Putra Siregar. Bawahnya mau tag deh orangnya biar live bareng. Anjir. Kan dia, lu mah, gue lagi tersumsum nih. Lo tau gue tidur sampai jam 4 pagi cuma nonton dia doang. Dari kurang ajar, gue cariin semua ininya, judulnya yang ada dianya. Kaniki kapan ke Gunung Kidul? Gue ke Gunung Kidul gue ngapain? Cari dukun. Haha, kelihatan kan ini cara kakak jawabnya senyum-senyum sumringah. Iya, karena aku happy. Dari tadi nggak kelar-kelar. Iya. Oke, motivasi untuk hari ini ya, perbanyak duit. Mau ada orang bilang ngomongin duit mulu lu, emang duit penting sayang. Selama lu masih bernafas, dikasih nafas sama Tuhan, ya. Selama itu pula duit itu akan menjadi sangat penting dan utama di kehidupan ini. Jadi jangan pada munafik ya, jangan pada munafik. Banyak banget orang cari uang, sampai cari uangnya dengan cara yang haram pun ada. Ada yang jadi penjilat, ada yang jadi pembohong, ada yang jadi maling, ada yang jadi lonte, ya kan? Semua itu karena apa? Karena uang, ya, karena uang. Jadi perbanyaklah uang, ya, duit. Banyak yang jadi penipu juga. Ada yang nanya nih, si orang bahas, tahu kan cowoknya Nona saya coy bercanda. Anjrit, lu jangan pada ngegosip tentang gue ya. Ketemuan lah, kapan? Ya, itu motivasi dari gue. Perbanyaklah uang. Karena kalau nggak ada uang, akibatnya apa? Ibu mencabuli anak sendiri karena diiming-imingi 15 juta. Itu karena apa? Karena uang kan? Karena uang kan? Orang ngebunuh suami diiming-imingi apa? Uang kan? Uang bukan. Orang jadi lonte, jadi LC. Nggak apa-apa deh gue jadi lonte, jadi LC. Nggak apa-apa tiap hari gue diinjek palanya. Yang penting apa? Ada apa? Ada uang kan? Ayo, pas dia free aman, udah janjian aku. Ayo kapan mau banget? Ada orang penipu. Dia nipu karena apa? Karena apa? Karena uang kan? Semua karena uang. Jadi perbanyaklah uang. Kalau kalian masih sehat, kerja. Kalau masih bisa kerja yang halal, carilah pekerjaan yang halal. Jangan kalian buang-buang waktu di sosial media hanya untuk ikut-ikut ngejulitin orang, ikut-ikut nimbrung masalah orang. Mau ikut nimbrung masalah orang nggak apa-apa. Yang penting rekening tabungan menyala. Ya, menyala. Yang penting itu. Jangan kalian udah nimbrung masalah orang, tabungan juga ala kadarnya, ya kan? Mau makan juga Senin Kemis, napas empot-empotan, jangan. Boleh main sosial media silahkan. Tidak ada yang melarang, tapi harus ingat, hidup ini terus berjalan ke depan, bukan ke belakang. Minggu ini apa minggu depan? Minggu ini dong. Yuk. Minggu ini Derry. Ya, minggu ini ya. Nah, lagi tidak menyala kan Niki. Nah, kalau lagi tidak menyala ya sudah. Semangat. Pokoknya buat kalian semua ya semangat mencari uang halal. Kalau bisa masih dapat uang masih bisa dapat kerjaan yang halal, carilah uang yang halal ya. Bagaimanapun itu hidup memang penuh dengan cobaan. Tidak ada hidup yang tidak dicoba. Pasti dicoba sama Tuhan. Mau kamu senang, mau kamu orang kaya, mau kamu orang miskin. Karena Tuhan kalau ngasih cobaan ke orang tuh nggak milih-milih say. Ya, bukan ke orang kaya aja. Kadang-kadang orang miskin yang semiskin-miskinnya aja masih diuji sama Allah. Apalagi orang yang kaya, ya kan?
Kalau udah banyak uang jangan pelit, jangan lupa sedekah. Bagaimanapun sedekah itu membantu kita meringankan perjalanan kita nanti di akhirat dan di dunia. Ini menurut yang gua belajar ya. Ya gua nggak tahu kalau pelajaran kita beda-beda nih. Ini yang gue pelajari sih. Apa yang kita dapat jangan pelit untuk kita keluarkan. Itu berapapun itu. Ya, dah. Posisi lagi down banget. Semua manusia pasti ada up and down. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Punya masalah itu pasti. Tapi jangan salah, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Itu udah pasti. Cuman tergantung otak masing-masing. Kadang-kadang lu kan pada bebel otaknya. Udah tahu jalan keluarnya ada nih, tapi dibikin muter-muter entahlah kemana. Gitu. Satu lagi, buat perempuan-perempuan di seluruh Indonesia lah, nggak usah ngomongin dunia lah. Di Indonesia aja. Kalau kalian nggak punya uang, udah tahu lakinya susah, belum settle, jangan mau dibuntingin. Nanti semua itu ada targetnya, ditargetkan. Hamil nanti umur sekian, ketika suami rekeningnya udah menyala abangku. Gitu. Kalau belum menyala abangku rekeningnya, jangan bunting dulu. Karena anak itu bukan cuma dibikin sayang, tapi dirawat. Ya tapi kalau anaknya kurang ajar, udah gak mau dirawat, udah buang, gak ada masalah kalau itu. Yang penting kita sudah merawatnya dengan baik dan benar sampai usianya lebih dari 15 tahun. Ya, ingat, jangan dikit-dikit mau dibuntingin, dikit-dikit mau dibuntingin. Ntar yang buntingin siapa, yang suruh bayar biaya bersalin siapa. Jangan ya, buat perempuan-perempuan tuh, tahan-tahan. Emang lu pikir punya anak enak? Enak tuh bikinnya, bukan ngerawatnya. Ngerawatnya tuh butuh uang, ya. Ingat, kalau udah rekeningnya menyala, nah, mau punya anak 1, 2, 3, gak ada masalah. Pakai KB, keluarga berencana, pakai kondom. Ya, karena sekarang HIV/AIDS udah meranda, udah menjalar kemana-mana. Ingat, penyakit, kelamin. Buat laki-laki pecinta lonte, jangan lupa pakai kondom, ya. Terkena penyakit raja singa, raja guguk, segala macam HIV/AIDS. Ingat ya, HIV/AIDS itu terdeteksi bukan di tahun pertama, nanti 5-10 tahun ke depan. Karena teman-teman gua tuh, ya banyak sekali yang kena AIDS akhirnya meningsoy. Ingat, laki-laki pecinta lonte, perek di luar sana pakai kondom. Walaupun pakai kondom gak endul, pakai kondom. Keamanan lebih utama dibanding penyakit nanti ke depannya. Kasihan yang di rumah nanti. Jadinya kena kebawa penyakit juga, oke? Udah buat perek-perek di luar sana juga, sering-sering cek-cek penyakit kelaminnya per 3 bulan sekali. Ya, karena banyak tamu juga yang gak mau disuruh pakai kondom. Oke kalau gitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.